Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pioni Winasantika. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan Pioni Winasantika dan Eni Fitriana. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari makalah kami yang berjudul Sumber Belajar Abad 21. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian dari abad ke-21 dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh seluruh manusia di seluruh dunia. Meskipun demikian, pendidikan di Indonesia memiliki kelebihan dibandingkan negara-negara tersebut atau negara maju lainnya dengan dasar pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada budaya bangsa yang mengedepankan karakter yang sangat luas diperlukan dalam menghadapi tantangan abad 21. Pembelajaran abad 21 ini merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Oleh sebab itu, proses pendidikan harus mengembangkan karakter dan kecakapan, baik yang terkait dengan pilar pendidikan maupun kecakapan yang dibutuhkan di abad 21, termasuk peningkatan profesi dan kompetensi guru, karakteristik pembelajaran dan karakteristik peserta didik, serta kecakapan hidup dalam berkarir. Pada abad 21 memiliki perubahan yang sangat besar dalam dunia, tidak terkecuali dengan negara Indonesia. Perubahan pemikiran yang menyebar khusus dalam arus informasi dan teknologi telah dirasakan pada abad ini. Manusia mengenal abad 21 dengan sebutan abad pengetahuan yang menjadikan landasan utama dalam berbagai aspek, terutama dalam kehidupan yang bersosial. Pola pemikiran abad ke-21 menekankan siswa agar lebih berpikir kritis, mampu mengintegrasikan segala ilmu dengan kehidupan nyata, memahami teknologi dan informasi, serta cakap dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Selanjutnya, untuk memecahkan masalah tersebut, guru dituntut untuk mampu membaca setiap tantangan yang ada pada masa kini. Guru harus mampu untuk mencari sendiri pemecahan masalah yang timbul dari dampak kemajuan zaman, karena tidak semua kemajuan zaman berdampak baik. Dampak negatif juga harus diperhitungkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eni Fitriana. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Fitriana akan melanjutkan presentasi dari Pioni Winasantika, yang saya pengaruh teknologi informasi terhadap pendidikan. Pengaruh teknologi terhadap pendidikan di era ini sangat dapat dirasakan pengaruhnya. Mulai dari tersedia bermacam-macam variasi media pembelajaran hingga pembelajaran model baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu, pengetahuan terapan, dua keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pada era saat ini, perkembangan teknologi berjalan begitu cepat. Dampak positif dari perkembangan teknologi antara lain: yang pertama, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah dan cepat. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan fasilitas email, chat,
sampai komunikasi secara langsung atau disebut dengan pembicaraan sekalipun melalui internet atau yang sering disebut video call. Yang ketiga, munculnya bermacam-macam komunitas dari internet guna menjalin relasi baru. Yang keempat, memudahkan dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, memungkinkan berbelanja melalui media internet atau online. Yang keenam, akses internet dapat kita lakukan dengan murah. Yang ketujuh, mendapat hiburan sebagai contoh games online dan lain-lain. Selain dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Antara lain, yang pertama munculnya penipuan melalui telepon, SMS, dan internet. Yang kedua, mudahnya mengakses video porno. Yang ketiga, munculnya penjiplakan atau plagiatisme. Yang keempat, pembobolan rekening atau kartu kredit hacker atau cybercrime. Yang kelima, meningkatnya sikap konsumerisme. Yang keenam, perjudian online. Yang ketujuh, misinformasi. Yang kedelapan, lupa menjalankan kewajiban belajar, beribadah, dan lain-lain. Yang D, sumber belajar era 4.0. Menghadapi revolusi industri 4.0 dengan rumah belajar menanggapi perkembangan zaman yang memasuki revolusi industri 4.0 yang bertumpu pada cyber physical system. Para pelaku pendidikan dan kebudayaan harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Reformasi sekolah, peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru, kurikulum yang dinamis, sarana dan prasarana yang andal, serta teknologi pembelajaran yang mutakhir menjadi keniscayaan pendidikan kita. Artinya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikejar oleh pemerintah dan kita sebagai rakyat Indonesia dalam menjalani RI 4.0 ini. Revolusi Industri 4.0. Revolusi keempat ini berlangsung dengan perkembangan yang pesat di bidang elektronik. Dalam revolusi ini, mulai disadari bahwa tidaklah mungkin bagi guru untuk memberikan semua ajaran yang diperlukan, karena yang lebih penting adalah mengajar anak didik tentang bagaimana belajar. Belajar tersebut dapat menggunakan berbagai sumber sebagai akibat dari perkembangan media elektronik seperti radio, televisi, HP, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.